Masih membahas tentang masalah konflik dalam pembahasan integrasi nasional. Saya akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Terus tonton channel ini. Masih di channel yang sama, saya akan melanjutkan pembahasan tentang integrasi nasional dalam perspektif ataupun sebab konflik. Tapi saya mau Anda relax dulu, ya, biar nggak terlalu tegang begitu. Oke? Ya, baik. Berikutnya pada materi yang kedua ini, saya akan coba mengulas masalah yang lebih serius, lebih mendalam lagi, lebih tegang lagi. Oleh karena itu, saya minta Anda untuk tadi melakukan relaksasi, gitu, ya. Materi yang terakhir ketika membahas tentang konflik kemarin ada pada jenis konflik. Ya, hari ini saya akan coba membahas tentang apa saja sih yang menjadi kendaraan munculnya konflik. Apakah sepeda motor, becak, mobil, truk, bis? Bukan itu semuanya, ya. Jadi yang menjadi pembahasan satu, saya sebutkan dari hal yang paling resesif dulu, ya, yang paling lemah dulu. Konflik muncul umumnya biasanya kendaraan yang dipakai yaitu dalam bentuk budaya. Oke, dalam bentuk budaya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bahwasanya ketika Anda punya temanmu dari luar Jawa dengan Anda yang dari Jawa, pemahaman tentang nilai budayanya pun juga akan berbeda. Ketika itu dilanggar akan memunculkan yang namanya permasalahan. Contohnya, bagi kalian yang warga Surabaya, untuk menyebutkan Anda, bahasa yang lebih nyantai, yang lebih halus adalah sampean. Tapi ketika orang lain menggunakan kata yang tidak cocok, misalnya kon dan seterusnya, itu akan memunculkan stigma ataupun memunculkan prasangka yang negatif, gitu. Ataupun contoh yang lain, ketika kita tidak mengetahui budaya luar sana, kita mengucapkan dengan dialek yang salah, itu akan memunculkan masalah. Contohnya misal, bagi orang Surabaya dengan karakter yang reaksioner, kalau ngomong ya seperti itu, bukan keras loh ya, tapi lebih reaksioner, reaktif. Berbeda dengan orang Jogja yang ngomongnya lebih halus begitu. Apa yang akan terjadi ketika orang Surabaya main di Jogja dengan logat Surabaya? Pasti akan memunculkan, wah, ini orang ini nggak menghargai ini. Kenapa? Karena kultur ataupun kebiasaan di sana adalah kebiasaan yang beretika dengan cara ngomong yang halus, gitu. Jadi satu, dalam perspektif budaya. Berikutnya, yang kedua, dalam perspektif sosial. Oke, saya berikan contoh begitu, ada ketimpangan antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah. Misalnya ketika Anda ngobrol dengan temanmu menggunakan handphone ataupun smartphone yang lebih branded, lebih berkelas dibandingkan dengan HP yang kamu punya. Misalnya HP yang kamu punya itu Nokia seri 3110 gitu. Kan jadul banget. Ataupun yang lebih lama lagi Anda bawa pager ataupun Anda bawa HP yang segini tuh Siemens tuh, itu akan memunculkan gap, memunculkan pembahasan yang tidak seimbang begitu. Anda pasti akan minder, Anda pasti akan minta dan seterusnya. Kenapa? Karena yang bawa lihat adalah mereka yang lebih atas. Pada akhirnya mereka yang memiliki perekonomian lebih menengah ataupun klasifikasi kelas atas akan memberikan stigmatisasi bahwasanya kalian kaum rendahan ataupun kaum bawah itu tidak bisa melakukan gaya hidup seperti apa yang saya punya. Ketika itu terjadi akan memunculkan konflik, ya. Lalu yang berikutnya dalam perspektif ekonomi. Ekonomi itu memiliki andil yang sangat besar sekali. Contohnya, dulu masih ada yang namanya BLT, bantuan langsung tunai, ya, yang diharapkan bisa menyuplai, bisa memfasilitasi rakyat kecil ataupun menengah. Tapi kenyataannya ada kesalahan dalam pendistribusian, sehingga rakyat ataupun kelas atas pun mendapatkan BLT berupa LPG dan seterusnya. Itu akan memunculkan pembahasan konflik dalam perspektif ekonomi. Atau yang lebih besar lagi,
Anda nanti bisa melihat ataupun di buku nanti mungkin saya jelas ataupun saya berikan linknya begitu. Bagaimana munculnya konflik yang ada di Sampit, Kalimantan, yang ada di Maluku tentang perjanjian berdarah Malino I dan Malino II. Salah satu faktor terbesar yang melatar belakangi konflik itu muncul yaitu perspektif ekonomi antara pendatang dengan penduduk sekitar. Oke. Konflik Sampit, mungkin Anda kalau kaum old, kaum lama, stok lama pernah lihat video Sampit tuh, ya, yang orang ada pembantaian begitu antara orang Madura dengan orang Kalimantan. Itu salah satunya faktornya terjadi karena perspektif ekonomi, ya. Dan inilah puncak top 5 dari pembahasan konflik. Apa kendaraan yang paling efektif dalam memunculkan konflik? Yaitu religion, agama. Ya. Saya katakan bahwasanya Indonesia mencatatkan sejarah perpecahan yang dilakukan berdasarkan agama ketika ada salah satu pejabat daerah mengatakan kamu dibohongi oleh ayatmu. Oke. Yang kemudian memunculkan gerakan 212, 213, 021, 031, itu kode, ya. Kode Jawa Timur dan kode Jakarta. Itu muncul karena perspektif pembahasan agama. Oke. Terjadi pembunuhan begitu ataupun perang saudara yang dilakukan di wilayah Kalimantan ataupun Sumatera, Papua dan seterusnya karena masalah keyakinan, teman-teman. Jadi ini yang menjadikan kendaraan ini paling efektif, pemicu trigger yang paling besar yaitu agama. Pertanyaannya, mengapa agama menjadi pemicu yang sangat efektif? Oke, ngerti nggak? Tak kasih iPhone kalau bisa jawab. Oke, jadi jawaban yang paling utama mendasar bahwasanya satu, sifat dari agama itu sendiri. Sifat dari agama itu sendiri yaitu sifatnya sakral, memisahkan antara profan dan imanen. Ya, mana yang harusnya dijaga, mana yang harusnya diumbar. Dari pembahasan sakral itulah kemudian muncul sikap yang fanatik dalam beragama. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keyakinan. Oke. Lalu yang kedua, kenapa agama menjadi kendaraan yang sangat efektif dalam memunculkan konflik? Yaitu sifat agama itu sendiri yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya, disubstitusikan, nggak bisa. Andai kata misalnya hukum di Indonesia itu hukum yang lemah, seseorang yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan, kemudian karena hukumnya lemah diganti dengan sekarung beras, itu bisa terjadi, ya, konflik. Tapi kenyataannya hari ini kan nggak seperti itu. Ada kaidah hukum yang harus ditaati. Dan itulah yang kemudian menjadikan pembahasan agama sebagai pembahasan yang sangat sensitif. Kenapa? Karena tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Kok bisa seperti itu? Karena sifat agama sendiri yaitu sifatnya dogmatis, berkaitan langsung antara Tuhan dengan hambanya. Jadi hubungannya secara vertikal. Oke. Andai kata misalnya hukum di Indonesia lemah ataupun tidak bisa diterapkan hukum di Indonesia, bisa saja itu tadi yang saya katakan, orang bunuh kemudian diganti sekarung beras ataupun sekarung berambang, sekarung bawang dan seterusnya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan pembahasan konflik itu muncul dalam perspektif agama. Oke. Itu tadi ya. Jadi ada poin yang pertama yaitu karena sakral, sifat dari agama itu yaitu sakral. Lalu yang kedua yaitu sifat agama yang tidak bisa disubstitusikan. Oke. Jadi dengan kata lain, sifat agama yang tidak bisa disubstitusikan itu tadi adalah sifat yang dogmatis, tidak menerima perubahan. Oke. Sampai sini Anda sudah jelas atau belum dari apa yang saya review, jelaskan? Saya lanjutkan. Dan
konflik sendiri itu muncul karena beberapa poin. Poin yang pertama yaitu aktor. Adanya aktor itu harus. Kalau nggak ada aktornya, siapa yang mau membuat kerusuhan, kan gitu. Aktor itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu adanya power, kekuasaan. Power ini akan memunculkan yang namanya kelas proletar, kelas borjuis, kelas marginal, kelas atas, kelas rendahan, dan seterusnya. Ketika itu tidak di-maintenance dengan baik, akan memunculkan yang namanya kepentingan. Bisa saja si kaya menjarah si miskin, bisa saja si kaya mengambil alih kekuasaan yang dimiliki oleh si miskin. Dan yang paling utama, konflik sendiri muncul karena ada sumber daya yang bisa memberikan feedback dalam perspektif baik ekonomi ataupun baik materi ataupun non materi. Jadi sumber daya di sini dimaksudkan bukan sumber daya yang bisa diperbarui atau yang tidak bisa diperbarui, ya itu bukan. Itu pembahasan Anda geografi dalam pembahasan SMA. Tapi ini adalah adanya sumber daya adalah potensi, tempat yang memiliki potensi untuk kepentingan, untuk kekayaan pribadi ataupun kelompok. Oke. Jadi pembahasan konflik itu macamnya sangat banyak sekali. Dan saya juga perlu menambahkan di sini. Jadi konflik itu ketika tidak diselesaikan dengan secepatnya akan memunculkan snowball ataupun guliran bola salju. Kenapa? Karena ada konflik yang sifatnya terlihat dan konflik yang tidak terlihat. Berikutnya, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mensiasati munculnya disintegrasi sendiri, ataupun bagaimana caranya untuk mewujudkan pembahasan integrasi? Simple saja. Anda cukup salah satunya yaitu memahami materi saya sebelumnya. Mungkin linknya ada di atas ini, ya, linknya ada di atas ini. Kemudian Anda implementasikan salah satunya. Dan berikutnya apa? Kita punya yang namanya pembahasan dalam perspektif budaya, ya, percampuran budaya ataupun cross culture dan sebagainya. Mungkin Anda pernah mendengar, saya ulang lagi, yaitu kita implementasikan pembahasan akulturasi budaya. Satu. Berikutnya kita implementasikan asimilasi budaya. Dan yang ketiga, bahas tentang pluralitas. Dan yang terakhir, kuncinya nanti akan saya jelaskan. Saya akan melanjutkan tentang akulturasi budaya. Jadi itu ada percampuran kebudayaan, begitu, yang mana kebudayaan itu ketika ada kebudayaan A dan kebudayaan B bertemu membentuk budaya baru dan menghilangkan budaya bentuknya. Asimilasi, ketika ada kebudayaan A dan kebudayaan B ketemu membentuk kebudayaan baru, tapi masih memunculkan kebudayaan pembentuknya. Dan berikutnya tentang pluralisme. Sorry, ini jam makan siang. Jadi saya harus benar-benar fokus, jangan sampai nanti Anda mengarah pada pluralisme. Waduh, susah. Pluralisme artinya kita menghargai apa yang kalian lakukan, menghargai apa yang dilakukan oleh teman kalian, dengan prinsip tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Untuk contohnya, saya kasih contoh Anda tentang kuliner, begitu ya, kan ada kuliner percampuran peranakan antara India dengan Indonesia, antara Arab dengan Indonesia, antara Madura dengan Surabaya, ya, kemudian digabung membentuk suatu produk jenis makanan yang baru. Saya rasa cari contoh-contoh yang relevan. Mari bersama-sama cari contoh dan mengimplementasikan. Dan inilah yang kunci terakhirnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mensiasati munculnya konflik? Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pembahasan integrasi nasional?
kita kembali pada Pancasila sebagai landasan dasar, payung hukum, kompas tujuan kita bernegara. Oke, jadi pada pembahasan Pancasila Anda bisa mengimplementasikan secara dini ataupun secara sederhana melalui kegiatan Anda dengan mengimplementasikan sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, keempat, kelima. Ketika Anda sudah mengimplementasikan, ajak orang lain untuk mengimplementasikan, untuk menjadi suatu gerakan yang sistematis begitu. Oke. Jadi saya rasa Pancasila itu tidak perlu digugat, tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena pembahasan sudah final dan buktinya juga sudah cukup banyak. Jadi solusi yang terakhir adalah solusi pamungkas begitu. Oke. Jadi dengan demikian pembahasan tentang integrasi nasional selesai. Semoga ulasan singkat, ulasan sederhana ini bisa menambah pengetahuan Anda dan semoga bisa memiliki manfaat begitu. Bantu saya untuk mewujudkan perubahan begitu, perubahan yang positif dengan cara boleh Anda membagikan dan juga boleh Anda mensupport saya dengan cara mensubscribe, atau menuliskan link di kolom komentar boleh. Pesan saya, jadilah bagian dari perubahan dengan cara Anda masing-masing, dengan cara Anda sendiri-sendiri. Terus belajar dan implementasikan apa yang kalian punya adalah solusi yang sangat efektif. Semoga pencerahan ini bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.